Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Pranokta. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas di MK Haptun, yaitu tentang upaya hukum biasa dan luar biasa. Baik, langsung saja, tanpa berlama-lama, saya masuk materi. Definisi. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan, yaitu menurut Profesor Sudikno Martokusumo. Upaya hukum itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nanti kita akan jelaskan perbedaan di sini. Baik, kita lanjut dulu. Upaya hukum. Itu bahwa pada asasnya upaya hukum bisa menangguhkan eksekusi atau kecuali terhadap putusan serta-merta. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Di sini kita lanjut, upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan atau verzet, dibanding, dan kasasi. Dan selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau yang disebut juga dengan istimewa terdiri dari peninjauan kembali atau PK, atau yang disebut juga request, civil, dan perlawanan pihak ketiga atau dan verzet. Di sini disebutkan juga verzet, disebut juga dengan perlawanan, yaitu pada dasar hukum 129 HIR. Verzet merupakan upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau first step. Di sini juga kita bisa melakukan upaya banding. Dilakukan apabila salah satu pihak itu merasa tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman. Semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Di sini juga disebutkan atau dijelaskan jangka waktu mengajukan permohonan banding adalah 14 hari sejak para pihak mengetahui putusan di pengadilan negeri, yaitu dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera di pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Seperti disebut juga dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Di sini, pihak yang mengajukan banding atau pembanding boleh mengajukan alasan-alasan pemohon pembanding dan bukti-bukti baru dalam memori banding. Sedangkan terbanding boleh menjawab memori-memori banding ini dengan mengajukan kontra memori banding. Di sini juga kita akan menjelaskan yang namanya tentang kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan lain daripada MA, yaitu Mahkamah Agung. Demikian juga terhadap putusan pengadilan yang diminta banding dapat dimintakan kasasi kepada MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti juga tertera dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Di sini juga kita melihat tentang definisi dari kasasi. Pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Itu disebutkan juga dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Atau juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pemohon kasasi diajukan kepada panitera dari pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan yang dimohonkan. Jika waktu permohonan kasasi adalah 14 hari sejak putusan diketahui oleh pemohon. Dalam waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan, pemohon wajib untuk mengajukan memori kasasi, sedangkan pihak termohon kasasi berhak menanggapi memori kasasi dengan mengajukan kontra memori kasasi. Seperti yang tertuang dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
atau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang selanjutnya ada salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang selanjutnya juga itu ada lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Tinjauan kembali bisa kita lihat di sini di dasar hukum pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 atau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan PK kepada MA dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Oke, selanjutnya terhadap putusan peninjauan kembali, tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Seperti pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan hanya satu kali. Ingat, hanya diajukan satu kali. Di sini bisa kita lihat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Alasan-alasan PK adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara yang diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila terdapat perkara yang diputus, ditemukan syarat-syarat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara dilaksanakan tidak dapat ditemukan. Dan selanjutnya, apabila dikabulkan suatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang selanjutnya, apabila mengenai suatu bagian dari tuntunan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. Di sini disebutkan juga apabila antara para pihak yang sama oleh pengadilan atau yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Di sini ada tenggang waktu. Di sini PK yaitu harus diajukan dalam waktu 180 hari untuk yang pertama, yang disebut dalam huruf A, sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap yang diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang selanjutnya, yang disebut dalam huruf B, sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditentukan yang dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang disebut dalam huruf C, D, dan F, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yang diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Seperti juga disebut dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pemohonan PK diajukan oleh pemohonan kepada MA melalui KPN yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. MA memutus permohonan PK pada tingkat pertama dan terakhir seperti yang tertuang dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Seperti disebut juga Derden Verzet, disebut juga perlawanan pihak ketiga yang dalam dasar hukum pasal 378 RV telah terjadi apabila terjadi dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan kepada putusan tersebut. Dan sekian, terima kasih. Saya pikir cukup. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya Rizky Pranupta. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya.